Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Dimas Mariono SAG MA beserta dengan Kori Dr. Baharudin SAG MPDI. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim An-Nisa Jamiatul Khair beserta jajarannya. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga tokoh pemuda. Serta yang kami hormati pula Bapak Ibu hadirin jamaah majelis yang peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami cintai dan banggakan. Alhamdulillah, sudah puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat, kesempatan, serta kesehatannya, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan barokah ini dalam rangka memperingati salah satu peristiwa agung dalam sejarah Islam, yakni Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ialah di mana Isra Mi'raj merupakan sebuah perjalanan yang bermakna dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, serta kemudian naik ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga salam serta salawat senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasul Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah sang manusia pilihan yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang mendatang seperti saat ini. Baik Bapak Ibu hadirin jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Kori Dr. Baharudin SAG MPDI. Kepada Kori dengan hormat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Habibullah. Ya Nabi Allah. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Salawatullahi salam alaika. Ayo jemaah sekarang ulang. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Salawatullahi salam alaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Semuanya jemaah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wallahu ahad wallahu samad. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Esa. Dialah Allah tempat segala sesuatu bergantung kita kepadanya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Jamiatul Khair, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Helmi Hasan. Yang kami hormati Pembina Masjid Jamiatul Khair, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ismail Asnawi. Yang kami hormati Ketua Badan Pengurus Masjid Jamiatul Khair, yaitu Bapak Haji Muhammad Niwar Amir Muhram SE. Dan yang kami hormati pembawa hikmah, yaitu Bapak
Dr. Haji Dimas Mariono SAG MA. Dan yang kami hormati koordinator nasional kita yaitu Bapak Dr. Baharudin SAG MPDI. Dan yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang sempat hadir pada hari ini. Dan yang terakhir yang kami hormati semua jemaah dan hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan Isra Mi'raj, di mana ini merupakan momen yang sangat penting karena disinilah baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah. Beliau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Beliau melewati 7 langit dan di setiap langit beliau berjumpa dengan beberapa nabi sampai akhirnya beliau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kami mewakili badan pengurus dan panitia pelaksana mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh elemen atau pihak yang mendukung terlaksananya acara Isra Mi'raj ini, dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalamnya. Mohon dimaafkan. Semoga Isra Mi'raj hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Dimas Mariono SAG MA, Bapak Dr. Haji Dimas Mariono SAG MA, itu bisa memberikan hikmah kepada kita, bisa memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian sambutan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghu fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Yayasan Masjid Jamiatul Khair, para pembina, ketua dan seluruh jajarannya, para tokoh masyarakat, tidak lupa ibu-ibu majelis taklim,
kalau ada kegiatan syiar agama tanpa ibu-ibu majelis taklim, diibaratkan makan sayur tanpa garam, terasa hambar. Para hadirin wal hadirat yang saya tidak sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj itu dapat dilihat dari seluruh perspektif. Dari semua judul yang pernah masuk kepada kami, ada orang yang membahas Isra Mi'raj dari sisi historis sejarahnya. Ada yang membahas Isra Mi'raj dari sisi teknis pelaksanaan perjalanan. Ada yang membahas Isra Mi'raj dalam perspektif sufistik, tasawuf. Karena itu tangga-tangga makom yang luar biasa. Ada juga Isra Mi'raj dilihat dari sisi intinya. Karena selama ini di sini kita banyak salah persepsi. Coba ibu-ibu kalau saya tanya, inti Isra Mi'raj itu apa? Itu responden diberikan kuesioner, itu kebanyakan jawabannya diturunkannya perintah sholat. Inilah persepsi yang salah. Karena teks ayatnya tidak begitu. Inti Isra Mi'raj itu adalah linuriyahu min ayatina. Dengan perjalanan Isra Mi'raj itu Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Tanda-tanda kebesaran ini apa? Oh, itu banyak sekali yang diperlihatkan. Cuma ini kadang kurang dieksplorasi. Adapun saat ini saya diminta panitia melihat Isra Mi'raj dalam perspektif akhlak, kontribusinya terhadap generasi di era modern. Makanya saya berpikir, sampai saya browsing ke sana kemari, saya punya konsep yang saya bawa sebenarnya, tapi terlalu panjang kalau disampaikan. Karena ayat Isra Mi'raj kalau dilihat dari pilihan kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu syarat dengan pesan akhlak. Perkata dari ayat yang dipilih oleh Allah, kata yang dipilih oleh Allah untuk menginformasikan berita tentang Mi'raj ini, Isra Mi'raj ini, itu syarat dengan pesan-pesan akhlak. Mari kita lihat. Ayat Isra Mi'raj itu diawali dengan tasbih. Tidak semua ayat. Saya lihat hanya ada 6 atau 7 ayat di dalam Quran itu yang diawali dengan tasbih. Kenapa diawali dengan tasbih? Karena isi beritanya itu banyak didustakan orang. Termasuk ketika Allah berbicara tentang berpasangan, itu juga diawali dengan tasbih. Ayatnya tentu dihafal oleh ibu-ibu karena sering baca Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah. Jadi berbicara berpasangan, Allah mempertaruhkan kesuciannya. Karena berpasangan itu banyak diingkari, diselewengkan, bahkan didustakan. Makanya sekarang jangan heran. Malah di suatu negara itu dilegalkan undang-undang pernikahan sejenis. Nah, ini hati-hati. Jangan dikira di Indonesia tidak ada. Ada. Itu yang sering disebut dengan istilah kayaknya ada yang pengalaman. Kayaknya baca Quran ya Pak Ustadz. Jadi Allah mempertaruhkan kesuciannya.
Coba bandingkan dengan Quran surah Al-Mulk ayat yang pertama. Itu terjemahannya maha suci tapi bukan tasbih. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarok itu artinya maha suci tapi bukan tasbih. Lalu pesan akhlaknya apa? Dari ayat Isra yang diawali dengan tasbih. Jadilah orang yang senantiasa berakhlak dengan selalu mensucikan Allah. Bagaimana praktisnya? Realitasnya? Coba saya tes apakah kita berakhlak sesuai dengan spirit tasbih. Bapak Ibu, kalau orang punya cita-cita, punya keinginan, punya harapan, cita-cita, keinginan, harapannya dikabulkan oleh Allah, apa yang harus dilakukan? Ayo, ini sambil mengoreksi pengamalan keagamaan kita. Karena banyak pengamalan agama kita sudah menyangka itu sesuai dengan maunya Allah, sesuai dengan maunya Rasul, ternyata bukan. Itu banyak. Kira-kira jawabannya apa? Punya cita-cita, punya keinginan, punya harapan. Harapan cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Apa yang harus dilakukan? Bersyukur. Inilah yang kelihatannya jawabannya benar tapi tidak tepat. Ini sekaligus mengoreksi. Nah, kita harus berakhlak dengan akhlak tasbih. Kalau maunya Allah bukan bersyukur. Kalau diberi sesuatu, cita-cita harapan terpenuhi, yang pertama dilakukan adalah bertasbihlah, sucikan Allah. Ayatnya kan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikan Allah dulu. Karena banyak orang ketika diberi keberhasilan dikotori Allah. Ini orang yang tidak berakhlak. Kan banyak orang mengatakan begini tanpa sadar. Ini rumah adalah hasil jerih payah saya. Subhanallah, kapan jerih payahnya itu ada? Saya punya mobil, acara ini berhasil, saya berhasil menduduki jabatan ini, inilah karena ilmu yang ada pada saya. Kira-kira apa bedanya dengan korun? Ayo, kita mau ikut korun atau mau ikut Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman tidak begitu. Begitu salah seorang yang soleh, yang alim mampu memindahkan istana Ratu Balkis, dia tidak katakan, kamu hebat. Itu mengotori kesucian Allah. Maka yang dikatakan adalah, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Ayo, kita mau ikut Nabi Sulaiman atau ikut korun? Kayaknya golput ini. Mau ikut Nabi Sulaiman atau ikut korun? Kalau ikut Nabi Sulaiman harus mengamalkan subhanalladzi. Sucikan Allah dulu. Karena kita ini tidak punya daya dan kekuatan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibu sekalian. Jadi pesan tasbih ini, kata tasbih yang dipilih oleh Allah itu punya pesan moral. Cuma kadang kita salah tempat. Kapan kita mengucapkan subhanallah, kapan mengucapkan masya Allah, itu sering salah tempat. Kalau kita melihat seorang gadis cantik, tinggi semampai, berlesung pipit, berkulit kuning langsat, kita ucapkan apa? Nah, ada yang alhamdulillah. Yang benar apa kira-kira? Masya Allah, bukan subhanallah. Karena dengan kodrat irodat Allah lah orang itu menjadi tampan, menjadi cantik, menjadi menarik. Ketika orang bermain sepak bola menunjukkan skillnya yang luar biasa, kita mengatakan subhanallah. Bukan subhanallah, tapi masya Allah. Kalau di suratul Kahfi itu perintahnya masya Allah, la quwata illa billah. Makanya ibu-ibu hati-hati. Kalau ada cucunya datang, dia gemoy, dia menarik, imut-imut, terus kita katakan dengan tidak mendahului dengan masya Allah, itu bisa menimpakan ain terhadap cucu kita. Nah kalau kena ain, ini susah dideteksi oleh ilmu kedokteran.
Makanya melihat sesuatu yang menarik, mengagumkan, membuat kita terkesima. Masya Allah. Subhanallah kapan? Untuk meluruskan sesuatu yang kurang tepat atau yang mengotori kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, hari ini hari apa? Hari Ahad. Tapi tiba-tiba ibu mengatakan, oh tidak, hari ini adalah hari Jumat. Kita ucapkan subhanallah atau masya Allah? Subhanallah. Kalau subhanallah itu pendukung namanya itu. Jadi subhanallah bukan hari Jumat tapi hari Ahad. Tadi yang bersolawat itu kebanyakannya adalah bapak-bapak. Benar apa salah? Benar apa salah? Salah, kebanyakan adalah. Maka kita ucapkan apa? Subhanallah. Subhanallah Pak Ustadz. Itu kami majelis taklim tadi yang bersolawat. Itu artinya apa? Apa yang saya katakan itu salah. Jadi pesan moral akhlak dari diksi kata tasbih yang digunakan Allah untuk menceritakan peristiwa Isra Mi'raj itu adalah agar Allah itu senantiasa dalam keadaan suci. Karena ada orang nggak percaya Isra Mi'raj. Malah Abu Jahal itu begitu mendengar Isra Mi'raj, Rasul diminta coba angkat kaki kananmu, diangkat. Coba angkat kaki kirimu. Tentu beliau menjawab, kalau kaki kiri saya angkat, kaki kanan saya angkat, sudah pasti saya jatuh. Tertawa Abu Lahab. Mana mungkin kamu naik ke langit, ngangkat dirimu aja nggak bisa. Subhanallah. Nah, makanya diawali dengan kata tasbih. Subhanalladzi, untuk menjaga kesucian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus pesan kata dari kata asra. Subhanalladzi asra, yang memperjalankan. Ibu bapak, pesan moral akhlak yang kita petik dari kata ini adalah kita ini sebenarnya bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa. Tidak punya apa-apa. Kira-kira bisa diulangi nggak? Saya ulangi sekali lagi ya. Bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa. Tidak punya apa-apa. Coba, 1, 2, 3. Nah, baru pertama sudah nggak kompak. Ini kayaknya pilihannya nggak sama ini. Saya ulangi. Bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa. Tidak punya apa-apa. 1, 2, 3. Tujuh orang yang benar. Kebanyakan backing vokal. Kenapa bukan apa-apa? Kenapa bukan siapa-siapa? Kenapa tidak punya apa-apa? Karena semuanya adalah asra. Semuanya yang aktif adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsep kata haukol. Makanya seorang pakar ekonomi syariat Islam, Dr. Syafi'i Antonio, pernah mendengar? Pernah mendengar ya? Nah, kenapa kalau kita punya cita-cita, ingin punya rumah, punya mobil, ingin kaya, berhasil, harus disucikan Allah? Fasabbih dulu. Jawabannya, karena kerja kita itu cuma 0,1%. 99,9% kerjanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau katanya beliau. Tapi dalam pendekatan tasawuf, bukan. Kalau kata dia berapa persen kerja kita? Kerja kita berapa? 0,1. Kalau dalam pandangan tasawuf, bukan 0,1, 0%. Berarti ibu punya rumah, ibu punya mobil, punya suami, punya anak, punya cucu, berhasil. Kerja kita 0%. Tapi Pak Ustadz, saya kan berangkat pagi, pulang sore, peras ikat, banting tulang, saya capek. 0%. Kenapa 0%? Karena semuanya kembali. La haula wala quwata illa. Jadi bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Peristiwa perjalanan Isra Mi'raj itu yang aktif itu adalah Allah.
Nabi Muhammad pasif. Bukan berjalan sendiri. Coba bayangkan kalau berjalan sendiri, Bu. Saya baca di Quran surah Al-Ma'arij, itu malaikat kalau mau turun ke bumi atau dari bumi naik ke langit, itu membutuhkan waktu sehari. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaiha fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Para malaikat dan arruh di sini adalah malaikat Jibril. Kalau dia naik ke langit, itu membutuhkan waktu sehari. Sehari itu kalau dilakukan oleh kita, pakai kendaraan tercepat. Sekarang saya tanya, kendaraan tercepat apa? Kayaknya nggak pernah naik kendaraan. Kendaraan tercepat apa kira-kira? Pesawat, tapi tidak semua pesawat. Buktinya dari sini ke Jakarta butuh waktu 2 jam lebih. Pesawat jenis jet itu pun tidak seberapa. Jadi kata pilot Sukhoi itu, Pak Ustadz, kami itu kalau sudah lepas landas, take off, kalau mau ke Bandara Iswahyudi Madiun, itu dalam jangka 12 menit dengan kecepatan penuh sampai 12 menit. Enggak kayak terbangnya, tapi pernah dilakukan? Belum pernah katanya. Tapi hitung-hitungan matematik kita bisa hitung. Kalau kecepatan maksimal ini kita lakukan, maka dari Hasanuddin ke Iswahyudi 12 menit sampai pakai Sukhoi. Sementara tadi malaikat kalau naik ke langit turun ke bumi butuh waktu berapa hari? 1 hari. Dan itu kalau ditempuh oleh kita dengan naik Sukhoi membutuhkan waktu khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Berapa tahun? Ribunya jangan dihilangkan. Berapa tahun? 50.000 tahun. Lah kalau Rasulullah jalan sendiri, sampai sekarang belum pulang, Mbak. Sampai sekarang belum pulang. Kenapa sudah pulang dalam tempo yang sangat singkat? Karena asro, karena la haula wala quwata illa billah, karena semuanya atas izin Allah. Allah yang memperjalankan. Dan itu terjadi. Makanya kalau orang nggak percaya, perlu diucapkan subhanallah. Makanya ayatnya ini diawali dengan tasbih. Maha suci Allah. Bagi kita orang beriman bukan subhanallah, masya Allah, luar biasa. Pergi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Sidratul Muntaha, Kursi, Aros, Mustawa, Baitul Ma'mur, sampai ke suatu tempat dalam tempo yang singkat sudah kembali. Masya Allah. Tapi kalau orang nggak percaya, harus kita ucapkan subhanallah. Jadi asro itu adalah konsep bahwa kita itu berada di titik nol. Sekeras apapun kerja kita, sesungguhnya hanya 0,1% dalam pandangan manusia, Pak Dr. Safi Antonio, tapi dalam pandangan ulama-ulama tasawuf 0%. Kenapa 0%? Coba kira-kira kalau jantung kita diganggu, bisa nggak kita kerja? Kalau tiba-tiba dikasih stroke, saya punya tetangga berkunjung ke keluarganya di Samarinda, tiba-tiba nggak bisa pulang. Kenapa? Kena autoimun katanya. Tiba-tiba nggak bisa digerakkan tubuhnya. Kena autoimun. Nggak bisa apa-apa akhirnya. Mana bisa kita kerja? Semua diurusi orang lain. Jadi sesukses apapun kita, sesungguhnya itu adalah kerjanya siapa? Kerjanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesan moral dari kata asro yang dipilih oleh Allah dalam ayat Isra Mi'raj ini adalah agar kita tetap menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kadang-kadang, mohon maaf Bapak Ibu, logika manusia itu kadang-kadang bertolak belakang dengan logika nubuah. Logika manusia itu kadang-kadang bertolak belakang dengan logika manusia. Kalau logika manusia, mestinya saudara-saudara kita di Palestina yang nolong itu kan kita semuanya. Negara-negara Timur Tengah, Arab Saudi. Tapi justru ternyata yang begitu getol memberikan pertolongan orang-orang ateis yang tidak bertuhan. Jadi ini kadang-kadang aneh. Tapi Allah mau, yaitu urusannya Allah, kewenangannya Allah. Karena kita la haula wala quwata illa billah.
Nah, sekarang kita lanjutkan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Pesan moral bi abdihi ini adalah akhlak yang paling tertinggi di sisi Allah ketika seseorang itu bergelar hamba. Itulah makanya orang kalau pergi haji umroh dilucuti semua uniformnya, semua pakaiannya. Kenapa? Supaya sadar dia itu hambanya Allah. Karena kalau sudah pakai seragam begini, pakai pin-pin, pakai pangkat-pangkat di pundak, kita selalu merasa lebih dari orang lain. Kita selalu berjarak dengan orang lain. Sadar kehambaan itu penting. Karena banyak orang tidak sadar. Bahkan pergi haji, pergi umroh, di mikot dilucuti pakaiannya, ganti pakaian ihram, tetap tidak sadar sebagai hamba. Padahal orang pergi ke Mekah, pergi haji itu bukan karena Hajar Aswad, bukan karena Ka'bah. Sampai kita diejek-ejek tuh umat Islam. Tuhannya sebenarnya adalah Ka'bah. Siapa yang nyembah Ka'bah? Bukan. Ka'bah punya kemuliaan, iya. Hajar Aswad punya keutamaan, punya fadilah, iya. Tapi kita ke sana itu bukan karena Ka'bah, bukan karena Hajar Aswad. Yang dimaui oleh Allah adalah falyabudu robba hadzal. Loh, apa enggak? Falyabudu robba hadzal bait. Mereka tidak diperintahkan kecuali menghamba kepada Rob Tuhan. Hadzal bait, si pemilik rumah ini. Rumah ini yang dimaksud Ka'bah. Pemiliknya adalah Allah. Yang dicari Ka'bahnya atau Allahnya? Yang dicari Ka'bahnya atau Allahnya? Kalau yang dicari Allahnya, Pak Polisi mohon maaf di mikot ganti seragamnya. Pak TNI di mikot ganti seragamnya. Pak Insinyur, Pak Bupati, Pak Camat ganti seragamnya. Pakai pakaian ihram supaya nampak kehambaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba itu penting. Apalagi banyak ibu-ibu kalau pergi ke Mekah yang dicari, yang diburu itu ingin mencium Hajar Aswad. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa. Mencium Hajar Aswad itu sunnah bagi laki-laki, mubah bagi wanita. Saya ulangi. Mencium Hajar Aswad itu sunnah bagi laki-laki, mubah bagi wanita. Sunnah itu bagi laki-laki, kalau mencium dapat pahala, tidak mencium nggak ada dosa padanya. Mubah itu mencium biasa nggak dapat pahala, tidak mencium nggak dapat dosa. Mubah-mubah saja. Tapi realitanya yang paling ngotot untuk selalu mencium Hajar Aswad laki-laki atau wanita. Nah itu tersangkanya bunyi semua. Tersangkanya hadir semua. Padahal kalau dalam fikih skala prioritas, mencium pipi suami dengan ikhlas, dengan mencium Hajar Aswad, pahalanya besar mana? Nah, coba suaminya deket tiap hari nggak pernah dicium, pergi ke Mekah jauh-jauh hanya mencium Hajar Aswad. Bukan merendahkan Hajar Aswad, bukan. Hukumnya begitu. Tapi yang paling ngotot adalah perempuan. Sadarlah kita ini hambanya Allah. Bukan hamba Ka'bah, bukan hamba batu, bukan hamba siapa-siapa. Tapi kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohon maaf ini agak kurang nyaman saya sampaikan. Kenapa? Satu-satunya orang yang secara eksplisit dan implisit, langsung maupun tidak langsung, sudah diakui oleh Allah sebagai hamba. Baru satu orang. Namanya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sepakat para mufasir, yang dimaksud bi abdihi dalam ayat Isra itu adalah Nabi Muhammad. Ada yang berkata lain? Nggak ada. Kenapa? Karena yang dimaksud itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Quran ada ibadur Rahman, ciri-cirinya 1, 2, 3, 4. Tapi saya nggak berani mengatakan itu yang dimaksud saya. Saya nggak berani. Saya nggak berani mengatakan itu. Makanya setiap hari kita mau sholat, mau puasa Ramadan, mau bertaklim. Kenapa? Menghamba. Tapi sudah resmi atau belum? Belum. Kapan nanti kita resmi? Kalau sudah selesai ujian.
Yang namanya murid itu kalau ujian sementara nggarap soal, boleh nggak dikatakan lulus? Tidak lulus. Tidak boleh. Kenapa? Sementara nggarap soal ujian. Kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Bagi kita, begitu nanti selesai ujian, dikoreksi. Setelah dikoreksi, oh banyak benarnya daripada salahnya. Lulus sebagai hamba. Makanya hidup ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan, menjadikan mati dan hidup untuk menguji kita. Siapa yang terbaik amalannya. Jadi sepanjang kita hidup di dunia berarti pasti diuji. Berarti ujiannya sudah selesai atau belum? Belum. Kapan selesai ujian? Meninggal dunia selesai ujian. Kalau sudah selesai ujian, ada perintah, ibu-ibu, bapak-bapak, fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam kelompok hamba-hambaku. Resmi kita. Saat ini belum. Pak Ustadz, jangan nakut-nakuti dong. Nakut-nakuti bagaimana? Kita ini rajin duha, rajin tahajud, rajin taklim. Masa nggak diakui sebagai hamba Allah? Kita punya potensi besar diakui sebagai hamba Allah daripada orang yang Tuhannya bukan Allah. Kenapa potensinya besar? Karena hari-hari dalam hidup kita habiskan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berakhlaklah sebagai seorang hamba di era modern, di era digital ini, yang kadangkala manusia itu tunduk secara zahirnya, tapi tidak pikiran dan hatinya. Kita tidak. Kita ingin menjadi hamba Allah sepenuhnya. Lanjut. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Laila itu diterjemahkan apa? Malam. Seorang hamba itu ciri-cirinya dia menggunakan waktu malamnya bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malam itu suasana yang hening, suasana yang kondusif untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu fadilah sholat witir, kenapa Nabi berpesan pada Abu Hurairah, jangan tinggalkan 3 ini. Apa itu? Jangan engkau tidur sebelum sholat witir. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat duha meskipun 2 rakaat. Yang ketiga, jangan tinggalkan puasa 3 hari setiap bulan, yaitu puasa bid, puasa putih tanggal 13, 14, 15. Sejak diberi pesan itu, Abu Hurairah nggak pernah meninggalkannya sampai akhir hayatnya. Kenapa harus witir? Karena salah satu fadilah keutamaan sholat witir memasukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kalau Mbah Maimun Zubair itu menjelaskannya begini. Orang yang sholat witir, ibadahnya biasa-biasa saja. Mungkin tidak seoptimal, tidak optimal ibadahnya. Tapi dengan berakhirnya dengan sholat witir di malam hari, Allah memerintahkan malaikat masukkan orang ini ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Itu salah satu fadilah sholat witir itu Pak. Kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat 2 8 rakaat, duhur kita kawal, asar maghrib isya, tapi tidak witir, itu masih ragu-ragu. Ini serius nggak baiknya ini? Menunjukkan keseriusan kita, yaitu dengan sholat witir, meskipun hanya 1 rakaat. Makanya jangan biarkan malam berlalu tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj itu bukan siang hari, tapi malam hari. Apalagi ada momen di mana doa itu makbul di malam hari. Kapan? Jawabannya 1/3 malam yang terakhir. Ini sekarang kalau kita di Madinah mau masuk Raudhah, sudah pakai tasrih gagal. Tasrih itu surat izin. Nggak pakai surat izin nggak bisa masuk. Orang rebutan di situ. Kenapa rebutan? Supaya kita berdoa di tempat yang makbul. Jadi tujuannya supaya mendapatkan doanya makbul. Untuk doa makbul
tempat memang harus di Raudah, tapi tidak berikat dengan tempat saja, bisa dengan waktu. Antara azan dan qomat doa itu makbul. Kenapa itu nggak digunakan? Itu kan nggak perlu tempat, tapi waktunya yang diincar. Antara azan dan qomat. Yang kedua, mendengar ayam berkokok. Doa makbul. Kenapa? Malaikat mengaminkan doa itu. Sepertiga malam yang terakhir, doa makbul. Jadi untuk doa makbul tidak harus kita ke Madinah yang belum tentu bisa setiap hari. Memang Raudhah itu dimakbulkan doanya, doa di Raudhah itu, tapi tidak harus di situ. Kasihan orang yang nggak pernah bisa ke situ. Kalau makbulnya doa itu harus di Raudhah. Padahal kita di Indonesia antara azan dan qomat termasuk waktu yang dikabulkan dalam berdoa. Termasuk dalam hal ini adalah sepertiga malam yang terakhir. Sebagaimana dipahami para ulama, kata-kata Laila di sini bukan malam seluruhnya, tapi hanya sebagian malam, sebagian kecil dari malam yang digunakan oleh Allah untuk mengisra mi'rajkan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau malam, ya tentu ukurannya Isya sampai waktu subuh. Isya subuh pergi Isra, bukan, tapi sebagian malam, bukan seluruh malam. Karena malam itu suasana yang sangat kondusif bagi rohani jiwa kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Seorang hamba itu akhlaknya, hatinya selalu terpaut dengan masjid. Masjidil Haram, masjid. Masjidil Aqsa, masjid. Tanda keimanan seseorang itu kalau dia hadir di masjid. Orang itu kalau ke masjid tujuannya untuk apa? A. Haji. B. Puasa. C. Zakat. D. Sholat. E. Makan-makan. Yang benar yang mana? Nah, jadi isyarat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu adalah untuk membangun hubungan interaksi antara seorang hamba dengan Allah lewat satu media. Yang media itu adalah sholat. Jadi sholat itu bukan tujuan, tapi perangkat atau alat. Inilah salah satu kesalahan yang harus kita luruskan. Orang mengatakan inti Isra Mi'raj adalah diterimanya ibadah sholat. Begitu ya. Inti Isra Mi'raj adalah ibadah sholat. Padahal ternyata teks ayatnya nggak begitu. Inti Isra Mi'raj itu adalah untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat iya, itu bagian integral dari diri kita. Yang namanya ke masjid tentu tujuannya sholat. Dan masjid itu barokna haulah, sekitarnya saja diberkahi, apalagi di dalamnya. Kalau nyari keberkahan dalam ibadah sholat, pergilah ke masjid. Bagi laki-laki. Sampai bentuk keberkahannya berapa? 1 kali sholat di rumah, di masjid berapa kali? 27 kali. Masih dikalikan dengan jumlah jamaah yang hadir pada kesempatan itu. Itu kalau di masjid yang ada selain Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Madinah Al-Munawwarah. Tapi kalau di 3 masjid ini berbeda lagi. Di Madinah 1000 kali lipat. Sholat duhur di Madinah berjamaah di Masjid Nabawi nilainya sama dengan 1000 sholat duhur kita di masjid ini. Kecuali nanti di Masjidil Haram. 1 kali sholat duhur di Masjidil Haram nilainya sama dengan 100.000 kali. Itulah keberkahan yang nampak. Kalau di Masjidil Aqsa itu 500, ada yang menyebutnya 700 kali di bawah Madinah. Makanya kita tidak boleh memaksakan diri bepergian kecuali hanya ketiga tempat. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Madinah Al-Munawwarah, yang ketiga Masjidil Aqsa. Selain itu tidak boleh memaksakan diri. Sampai jual tanah, jual sapi, jual kebun. Mau kemana? Mau ke Bali. Nggak usah memaksakan diri seperti itu. Nanti kalau ada uang mubah, uang makruh kita bawa ke sana. Kalau tidak, tidak usah. Kalau ke Mekah, ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Aqsa,
boleh memaksakan diri. Karena kadang kalau nggak memaksakan diri, nggak jadi-jadi. Jadi ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak seorang hamba itu hatinya mesti terpaut dengan masjid. Dan di dalam masjid dia menjalin komunikasi dengan Allah lewat satu media yang bernama sholat. Nah, sekarang kita ilmui sholat ini. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau kita sholat itu sebenarnya berbicara dengan siapa? Ibu-ibu jawabannya Allah. Kalau bapak-bapak ditanya, sholat itu kita terhubung dengan siapa? Jawabannya juga Allah. Itulah yang ada di mindset kita selama ini. Bahwa kalau kita sholat itu berbicara dengan Allah. Itu benar. Tapi kurang sempurna. Kok salah terus dari tadi Pak Ustadz? Iya, saya baca bukunya Pak Kures itu 3 jilid Pak. Salah faham terhadap ajaran agama. Itu bukan 1, 2, 3. Ratusan Pak. Kita menyangka ini perintah Allah. Kita menyangka ini perintah Nabi. Ternyata bukan begini yang dimaksud. Seperti tadi contohnya. Kita kira itu kalau kita berhasil panen padi, yang harus kita lakukan bersyukur. Ternyata bersyukur itu sepertiga dari keinginan Allah. Yang harus dilakukan yang pertama, sucikan Allah, baru bersyukur. Tetaplah beristighfar karena kerja kita itu 0,1%. Berarti apa? Apa yang kita amalkan tidak matching dengan maunya Allah. Sama dengan sholat ini, tiap hari kita sholat. Begitu ditanya, sholat itu berbicara dengan siapa? Jawaban yang lumrah sering kita dengar, kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Bapak Ibu, sholat itu adalah komunikasi 3 arah. Komunikasi 3 arah. Jadi kalau dibuat skema itu kayak jajaran genjang. Sret, 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 sret. Posisi kita di sini. Di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini adalah seluruh orang-orang soleh. Berarti kita sholat komunikasi dengan siapa? Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kenapa seperti itu? Karena Allah, Nabi Muhammad, orang-orang soleh menjadi saksi kita di dalam hidup ini. Coba dibuka Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. Ketika Allah mengatakan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah, beramalah, maka Allah, Rasulnya, orang beriman akan menilai amalanmu. Jadi yang jadi saksi siapa? Allah, Rasul, orang-orang soleh, orang-orang beriman. Kalau bahasa Qur'annya wal mu'minun, orang-orang mukmin itu menjadi saksi atas kita. Jadi kerja jangan asal-asalan. Kenapa jangan asal-asalan? Dinilai oleh Allah, dinilai oleh Nabi Muhammad, dinilai oleh orang-orang soleh, orang-orang mukmin. Itu yang menilai kita. Makanya di dalam sholat kita senantiasa terhubung dengan mereka. Yaitu terhubung dengan siapa? Satu, Allah. Yang kedua, Rasul. Yang ketiga, orang-orang soleh. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, di bacaan apa di dalam sholat kita berbicara langsung dengan Allah? Di bacaan apa di dalam sholat kita berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara, tanpa jeda, langsung dijawab. Bicara lagi, langsung dijawab. Bicara lagi, langsung dijawab. Di bacaan apa? Dengan Allah. Jawabannya adalah ketika kita membaca suratul Fatihah. Kok salah terus ini dari tadi? Jangan-jangan pengamalan keberagamaannya salah semua ini, jangan-jangan. Tapi insya Allah salahnya nggak disengaja ya, mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah. Makanya perlunya kita ini belajar, terus belajar. Jadi kita ini berkomunikasi dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah ketika kita membaca suratul Fatihah.
Hadisnya riwayat Muslim, sahih. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab, Hamidani abdi. Ar-Rahmanir-Rahim. Athara alayya abdi. Hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin. Majadani abdi. Hambaku memuliakan aku. Sampai selesai dijawab. Langsung tanpa perantara. Berbicara dengan siapa? Dengan Allah. Makanya di kampung saya itu ada seorang ulama klasik. Tapi sudah almarhum. Beberapa 2 tahun yang lalu almarhum. Beliau itu kalau sholat baca Fatihah mimpin imam. Itu tidak mau bacaan ayat Fatihahnya dibaca bersambung. Kenapa? Karena anak muda itu nggak suka kalau beliau jadi imam. Imamnya Pak tua lagi, lama lagi ini sholatnya. Karena beliau kalau baca Fatihah itu putus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Putus-putus. Biasanya kalau anak muda orang senang. Kenapa? Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada nggak yang begitu, Pak? Itu kalau di kampung kami nggak mau sholat seperti itu, Pak. Di kampung kami ada orang sholatnya lambat, sholatnya cepat, ada. Sholat tarawih 23 rakaat 7 menit, ada juga di Kediri sana, Pak. Ini biasanya orang-orang yang aneh-aneh dia belajar agamanya. Tapi kalau di kampung kami, kalau imamnya Pak tua, salo ini lama ini. Kenapa? Baca Fatihahnya lama. Jadi sholat kita tarawihnya 21, tutup witir 3. Nanti jam 11 baru selesai kalau Pak Imam tua. Tapi kalau yang imam itu anaknya, wah semangat semua anak muda, cepat selesai dia. Waktu ditanyakan, Pak Kiai, kenapa baca Fatihahnya pelan-pelan? Anak muda itu inginnya yang cepat. Dijawab, mestinya kita beritahukan kepada mereka. Ketika kita membaca Fatihah, setiap ayatnya dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholatnya harus pelan-pelan, tu'makninah, khusyuk, putus-putus. Tapi yang banyak terjadi, banyak orang sholat dengan kecepatan 600 km per jam. Sampai susah dibedakan. Ini sholat apa silat ini sebenarnya ini. Nah, kalau di Masjidil Haram itu saya lihat boleh disambung tapi hanya 2 saja. Kadang-kadang Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kalau 2 enggak sampai, 4, 3 enggak sampai. Kalau di ulama di kampung kami setiap ayatnya diputus, ada jeda. Kenapa? Karena ada jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 1. Jadi sudah tahu ilmunya ya. Kita sholat itu berkomunikasi dengan Allah di bacaan apa? Di bacaan suratul Fatihah. Yang kedua. Ini kok mati mic-nya? Ini hidup. Oh, tes. Nah. Yang kedua, di bacaan apa di dalam sholat, kita berhadap-hadapan langsung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, di bacaan tahiyat, tapi itu tidak semuanya. Tidak semuanya, yaitu ketika kita mengucapkan Assalamu alayka hayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, keselamatan untukmu. Domir yang digunakan kata ka, padahal beliau sudah tidak berada di dunia. Orang yang sudah meninggalkan dunia, saya tidak bilang mati. Saya nggak bilang mati loh, Bu. Orang yang sudah meninggalkan dunia, berada di alam lain, alam barzah. Kalau laki-laki itu didoakan, dirubah domirnya jadi hu. Kalau wanita, ha. Jadi kalau ada doa, Allahumma gfir lahu. Oh, laki-laki ini yang didoakan. Kenapa tahu? Karena domirnya hu. Allahumma gfir laha warhamha wa'fu anha. Oh, wanita yang didoakan. Karena kenapa tahu? Ya domirnya ha. Ini dalam tahiyat kita nggak pakai hu, nggak pakai ha, tapi langsung
Assalamu alaika. Ini kalimat kita pinjam merupakan sambutan Allah ketika berada di mustawa. Ketika nabinya datang memujinya, dijawab dengan assalamu alaika hayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Makanya orang-orang thariqah itu kalau tahiyat baca ini Pak, kadang-kadang nangis. Kenapa? Malu. Karena orang yang menganggap Nabi Muhammad wafat, apalagi meninggal, maka itu su'ul adab. Orang yang levelnya di bawah Rasulullah saja tidak boleh dikatakan mati. Siapa dia? Para syuhada itu tidak boleh dikatakan mati. Kata Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Dan jangan kamu katakan mati terhadap orang-orang yang mati fi sabilillah bal ahya, mereka itu hidup. Orang yang levelnya di bawah Nabi tidak boleh dikatakan mati, apalagi dia Nabi. Jadi kalau kita membaca assalamu alaika, Nabi tahu nggak? Nabi tahu nggak? Kami meyakini bahwa Nabi tahu, Pak. Karena itu perangkat penghubung antara kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan bersolawat, bersalam kepadanya. Makanya salam solawat itu ibadah elit, bukan ibadah ecek-ecek, bukan ibadah murahan, tapi mahal. Ibu berdoa nggak pakai solawat, maka doanya tidak diterima, diabaikan oleh Allah. Khotbah Jumat, khotibnya nggak bersolawat, itu di kalangan ulama Syafi'iyah wajib mengqadha sholat duhur. Makanya ceramah agama itu beda dengan khotbah. Khotbah itu ada syaratnya, ada rukunnya, nggak boleh banyak improvisasi. Makanya dulu pernah heboh, khotib naik di mimbar di Masjid Istiqlal, lupa bersolawat. Itu ulama-ulama Ciamis, ulama-ulama Jawa Timur memfatwakan semua orang yang sholat duhur di Masjid Istiqlal ketika beliau berkhutbah wajib mengqadha dengan sholat duhur, karena khutbah Jumatnya tidak sah meninggalkan sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pernah heboh. Jadi sholawat itu penting. Bermajlis seperti ini majelis biasa. Ketika ada sholawat di dalamnya, menjadi taman-taman surga. Kenapa? Sholawatnya yang dilihat. Sholawatnya yang dilihat. Jadi ketika kita membaca assalamu alaika hayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, sadarilah bahwa kita sedang berhadapan dengan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua. Yang ketiga, tadi kita sholat bicara dengan Allah. Yang kedua bicara dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga berbicara dengan siapa? Orang-orang beriman. Karena mereka punya hak atas kita. Pertanyaan. Kita berbicara dengan Allah di dalam sholat lewat media suratul Fatihah. Kita berbicara dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhubung langsung dengan salam sholawat. Yang ketiga, bagaimana kita terhubung dengan orang-orang beriman? Karena dia punya hak untuk menjadi saksi atas kita. Yaitu ketika kita mengucapkan Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semua orang-orang beriman yang soleh itu dapat dari kalam kita saat itu. Dapat, Pak. Saat ini belum duhur, tapi di Sorong sudah mau duhur. Mereka berdoa, mereka terhubung juga dengan kita. Kita belum duhur, tapi kita dijaga, saling menjaga satu dengan yang lainnya lewat doa. Bahkan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sekarang, menurut Quran Surat Taubah 105 tadi, yang menjadi saksi atas kita, yang pertama tadi siapa? Allah. Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, orang-orang yang soleh atau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa di sini yang pernah hadir di acara pernikahan, akad nikah? Ini banyak persepsi yang kurang tepat juga.
ketika ada ijab kabul pernikahan, yang menentukan sah tidaknya itu nikah siapa? Menurut hukum fikih adalah saksi. Saksi satu, saksi dua, bukan penonton. Makanya saksi dimintai KTP. Begitu Pak Imam menikahkan, saya nikahkan engkau dengan seorang wanita bernama ini dengan mahar ini, bayar tunai karena Allah. Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan untuk diri saya dengan mahar ini tunai karena Allah. Yang pertama ditanya, bagaimana saksi satu? Sah. Bagaimana saksi dua? Saya ragu-ragu. Tapi penontonnya berkata, sah saja. Orang sudah mau makan dari tadi. Maka pernikahannya diulang apa tidak? Diulang apa tidak? Diulang. Kenapa diulang? Yang punya otoritas melegalkan keabsahannya ragu-ragu. Diulangi lagi kedua kalinya. Setelah diulangi, ditanya, bagaimana saksi satu? Sah. Bagaimana saksi dua? Sah. Biar penonton mengatakan, ulang, karena napasnya terputus. Tetap sah. Paham di sini Bapak Ibu? Sama dengan nanti kita di akhirat. Ibu Fulanah binti Fulan maju. Pertama yang ditanya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah benar ini umatmu? Dijawab, oh iya, dia umat saya ya Allah. Dari mana tahu? Setiap hari ketemu 5 kali. Di mana ketemunya? Di mana ketemunya? Di dalam sholat. Kita tidak hidup sezaman dengan Nabi. Nabi tidak pernah lihat wajah kita di dunia. Nabi tidak mendengar suara kita. Tapi Nabi kenal kita. Bahkan ada hadis sahih masyhur ketika Nabi berkalam habis asar dengan para sahabatnya. Tiba-tiba aku kok rindu sama saudara-saudaraku. Dijawab, ya Rasulullah, kami ini kan saudara-saudaramu. Lah, bukan. Antum ashabi. Antum itu sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku itu belum datang. 2024 masih hidup di Jalan Malingkeri. Dan hari Rabu tanggal 14 dia siap-siap. Aduh, ini masuk lagi ke situ ini. Berdebar-debar kita menunggu calon pemimpin kita. Saya nggak pusing Bu, kenapa? Dalam konsep nunggu siapapun yang jadi presiden yang akan datang itu sudah ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan mau kita apa tidak ya kita harus tunduk kepada Allah. Jangan sampai nanti mau sujud badan kita, pikiran hati kita nggak tunduk. Siapa yang ditetapkan oleh Allah ya sudah kita ikuti saja, meskipun kadang-kadang menjengkelkan hati kita. Nah Bapak Ibu sekalian, maka dari itu harus kita terima. Jadi saudara-saudaraku masih hidup. Terus sahabat ini berkomentar, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali mereka? Dijawab, kira-kira kalau ada kuda belang, kuda putih, berbaur dengan kuda hitam semuanya, mudah nggak dikenali kuda itu? Mudah. Aku mengenali mereka dari gurun muhajjalin, dari bekas wudhunya. Itu dalam hadis disebutkan bekas wudhu. Tapi itu simbolitas bahwa ternyata amaliyah kita, wudhu kita, min athari sujud kita, itu adalah perangkat untuk memudahkan Nabi mengidentifikasi ini umatku, ini umatku, ini umatku, ini umatku, ini umatku. Dari mana? Nabi sudah tahu sebelumnya. Karena terhubung dengannya. Karena setiap hari kita menjumpainya di dalam ibadah sholat. Terus saksi satu aman. Ini yang tanya kan Allah. Allah kan maha tahu. Allah itu baikan Pak. Fleksibilitasnya Allah itu luar biasa. Lebih tidak kaku. Lebih kaku kita manusia. Untuk memaafkan aja harus ada syarat-syaratnya. Kita ini kalau untuk memaafkan kan harus ada syarat-syaratnya. Malah kadang-kadang saya memaafkan. Tapi kalau saya tidak memaafkan. Kalau untuk dia tiada maaf bagimu. Itu pilih-pilih kita Pak. Allah nggak begitu. Asal tulus, ikhlas, mohon ampun, maaf, dimaafkan oleh Allah. Makanya yang pertama ditanya, saksi satu, bagaimana dia? Aku kenal dia umatku.
Saksi dua tadi siapa? Ditanya orang-orang mukmin, kenal nggak dengan orang ini? Oh iya Tuhan, ini sama-sama kita ngurus Masjid Jamiatul Khair. Ini orang yang pernah berikut belepotan, bersusah payah, tersiok-siok membangun masjid, memakmurkan masjid, menghidupkan syiar masjid. Hingga akhirnya orang ini pun, ini orang baik. Malah kalau saya baca dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang-orang seperti ini yang mengenali kita, apalagi kita doakan setiap saat, setiap waktu, akan menjemput kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Tidak dibiarkan tanpa pengawal. Tapi itu pendekatannya sufistik. Saksi satu mengatakan kenal, saksi dua mengatakan kenal. Allah memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Ibu bapak, orang kalau sudah meninggal dunia, golongan yang selamat itu cuma 4. Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin. Tidak ada golongan yang kelima, hanya 4 ini. Minan nabiyyin, mustahil kita di situ. Karena kita bukan nabi, bukan rasul. Wasiddiqin, kita insya Allah punya peluang di sini. Wasyuhada, orang yang menyaksikan dan bersaksi, bukan yang mati syahid saja, kita punya potensi di sini. Wasyuhada, wassolihin, dan orang-orang soleh, kita termasuk di sini. Kenapa? Kita orang soleh, didoakan orang-orang soleh, dan mau mendoakan orang-orang yang soleh. Inilah esensi sholat yang sebenarnya adalah komunikasi dengan Allah, komunikasi dengan Rasulullah, dan komunikasi dengan orang-orang beriman. Kalau orang itu sholatnya secara kuantitas, secara kualitas baik, maka otomatis orang itu pasti berakhlak. Karena konsep daripada sholat yang benar adalah inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jangan takut dengan kemodernan. Jangan takut dengan manusia-manusia digital, sistem digital. Suatu saat duit itu nggak akan laku. Asal kita orang yang berakhlak tetap akan dimuliakan Allah lahir batin, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mengena sesuai dengan tema. Meskipun tidak sempurna, tentu di situ adalah kesempurnaan sebagai manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Tetap jaga kedamaian. Silakan tanggal 14 dilaksanakan hak-hak demokrasi Bapak Ibu. Istikharah kalau bisa, karena istikharah itu meringankan beban kalau itu salah. Kenapa? Karena itu ijtihad yang sudah optimal. Meskipun kita sudah mantap, istikharahlah supaya ada argumen, ada hujah, ada argumentasi nanti di sisi Allah. Ini hasil istikharah saya ya Allah. Siapa dia? Yaitu terserah ibu bapak. Tapi sudah disodorkan 3 pilihan. Maka mana yang ibu bapak pilih melalui istikharah, itulah mudah-mudahan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ini ada yang ngejar-ngejar. Siapa Pak Ustadz? Siapa Pak Ustadz? Nanti WA saya saja. Semoga Allah memberkahi kita. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.